Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di hari yang sangat berkah ini, atas kelimpahan dari rahmat, nikmat, karunia beserta izin Allah Subhanahu wa taala. Melalui majelis online ini yang insya Allah dimuliakan Allah, kita telah dapat hadir dalam rangka tak lain dan tak bukan adalah untuk memperbaharui wawasan keislaman kita dengan mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Salawat dan salam Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Insya Allah pada kesempatan kuliah Ramadan sore hari ini yang mendapat kehormatan sebagai pemateri ialah beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amlir Syaifa Yasin. Alhamdulillah beliau telah berada di majelis ini. Uh, untuk menghemat waktu kita pada sore hari ini, insya Allah tema yang akan disampaikan oleh Buya Amlir Syaifa Yasin yaitu mengapa kita wajib berdakwah. Nah, baik tanpa memperpanjang mukadimah, saya selaku moderator Muhammad Yasir memberikan kesempatan secara sepenuhnya kepada Al Ustadz Haji Amlir Syaifa Yasin, kepada guru kita. Waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Mohon maaf, suaranya masih di mute, suara Ustadz masih di mute. Sudah kedengaran Bu ya? Dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah memasuki puasa hari yang ke-13 ya. Yang ke-13. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan mengapa kita harus berdakwah. Kita tahu bunyi ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang terbaik yang bertugas mengeluarkan manusia dari kegelapan, minazulumati ilan nur, dari kebodohan, dari keterbelakangan kepada cahaya, pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah untuk berbuat mungkar, dan itu kita lakukan karena iman kita kepada Allah. Saudara yang terhormat, kita di dalam surat 30 ayat 30 surat An-Nur ada firman Allah yang berbunyi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah dirimu ke dalam agama Allah yang hanif ini, yaitu dinul Islam, agama fitrah. Dilanjutkan oleh Allah, fitratullah, fitrah dari Allah, pemberian dari Allah, ciptaan Allah, allati fataran nas 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia sesuai, cocok
dengan agama ini, fitratahallati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan, tidak ada penyelewengan dari ciptaan Allah ini, dari fitrah Allah ini. Zalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus, walakin aksaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ustaz keluar bukan? Terputus ya? Sepertinya jaringan. Sir. Ya, katanya Ustadz Tunggu sebentar. Amir terputus. Jadi kita tunggu ya Iwan awas kalian untuk beliau kembali connect. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi ini gangguan jaringan katanya. Kita tunggu bersama supaya beliau bisa melanjutkan.
Baik, Assalamualaikum Ustaz. Tadi terputus ya, error. Ya, dapat Ustaz. Silakan dilanjutkan Ustaz. Ya, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Di dalam surat 30, ayat 30, surat An-Nur, ayat 30 dikatakan oleh Allah, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah dirimu ke dalam agama Allah yang hanif ini. Agama fitrah. Fitratullah. Fitrah dari Allah. Anugerah dari Allah. Pemberian dari Allah. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia sesuai dengan agama ini, dengan agama Islam. Zalika dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Kata-kata fitrah ini berarti juga khilqah. Umpamanya wajah tu wajhiha lillazi fataras samawati wal ard. Fataras samawati wal ard artinya sama dengan khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi agama Islam ini adalah agama fitrah yang diciptakan oleh Allah. Manusia cocok hidup dengan agama ini, yaitu dengan agama Islam. Di dalam hadis juga dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam tafsir-tafsir hadis, terutama tentang yuladu 'alal fitrah tadi, ada 3 pengertian fitrah di situ. Yang pertama, pengertian fitrah ya adalah khilqah, ya ciptaan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Berarti suci dan bersih, tanpa dosa. Jadi tidak ada anak yang lahir itu langsung membawa dosa. Umpamanya seperti dalam ajaran Nasrani, manusia lahir dalam keadaan berdosa, maka diperlukan seorang nabi yang disebut dengan penebus dosa. Penebus dosa-dosa manusia. Kemudian fitrah itu juga berarti syariah. Ya, syariah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap manusia dilahirkan itu sudah punya naluri, ya. Naluri ketuhanan. Jadi di mana saja manusia itu dilahirkan, dia memiliki insting ketuhanan. Sehingga di dalam ajaran animisme itu sebetulnya adalah manusia yang mencari Tuhan, ya, dengan panca inderanya sendiri. Ketika dia melihat pohon yang besar yang memiliki kesaktian, dianggap itu adalah Tuhan. Seperti Nabi Ibrahim, ya, dalam cerita Nabi Ibrahim, falamma ra'asy-syamsa wa falamma ra'al qamara, ketika Ibrahim melihat bulan di malam hari yang cemerlang, Nabi Ibrahim berkata, qala hadza rabbi, apakah inikah yang Tuhan itu? Kata Nabi Ibrahim dalam hatinya. Kemudian falamma afalat, tapi ketika bulan hilang, bahkan yang pertama kali falamma ra'an nujum, ketika mereka melihat bintang-bintang yang gemerlapan di langit, menyangka inikah yang Tuhan. Tapi ketika cahaya bintang hilang digantikan dengan cahaya bulan, maka Tuhan itu tidak mungkin hilang. Nah, kemudian terbit matahari, halza akbar wa asyad, ini lebih besar dan lebih keras cahayanya. Maka dia mengira matahari itulah yang Tuhan. Ini proses manusia mencari Tuhan dengan inderanya, yang menunjukkan bahwa memang manusia itu sudah diberi fitrah, ya, tunduk dan patuh pada adanya suatu kekuatan di luar dirinya yang dia kira itulah yang Tuhan. Sampai Allah menurunkan wahyunya
kepada rasul-rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka pada saat itulah Allah menunjukkan la ilaha, tidak ada yang Tuhan illallah, kecuali hanyalah Allah. Disitulah bertemunya fitrah manusia dengan hakikat ketuhanan, dengan wahyu, dengan bimbingan wahyu. Jadi hakikat ketuhanan itu tidak bisa dicari hanya dengan panca indera. Dan tidak bisa juga dicari dengan akal, ya. Karena akal manusia itu juga memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu diperlukan nabi yang dikirim oleh Allah, kemudian untuk menjelaskan wahyu-wahyunya, firman-Nya, yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini fitrah itu ada fitrah berarti suci dan bersih, ada fitrah berarti wahyu syariat, ya. Ada fitrah yang berarti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita memahami dengan akal, tapi di samping dengan akal, tidak cukup hanya dengan akal, karena akal memiliki keterbatasan, maka Allah turunkan wahyu, Allah kirim nabi untuk menjelaskan siapa sesungguhnya hakikat ketuhanan itu. Pada saat itulah bertemunya fitrah manusia dengan akal manusia dan dengan wahyu sekaligus. Sehingga bertemulah akal, wahyu, ya, kemudian juga fitrah manusia tentang hakikat ketuhanan itu. Nah, kemudian sebagai seorang muslim, kita juga diajarkan oleh Allah untuk menghadapkan diri kita, hati kita, muka kita, kedua telapak tangan kita, terutama ketika kita menegakkan salat, untuk menghadap, ya, menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah simbol untuk mempersatukan umat manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghadap kepada satu tempat yang disebut dengan Ka'bah. Nah, dalam hal ini marilah kita mencoba untuk melihat kenapa kita harus berdakwah. Ini yang menjadi judul pembicaraan kita sore hari ini. Kalaulah tidak dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Al-Quran, dipandu oleh Nabi Muhammad SAW, maka manusia itu akan meraba tentang hakikat ketuhanan itu. Seperti cerita si buta yang memegang seekor gajah, ya, yang kepegang sama dia badannya, maka dia menganggap yang gajah itu ya seperti apa yang dipegang oleh tangannya itu besar, ya. Tapi ada yang memegang gadingnya, ya, mengatakan bahwa gajah itu ya apa yang dia pegang itu seperti gading, itulah gajah itu. Jadi ketika manusia hanya sekedar menggunakan akal itu memiliki keterbatasan. Kita ini diberi oleh Allah anugerah, ada yang namanya tadi anugerah fitrah. Ada fitrah panca indera, yang merasa, yang mencium, yang melihat. Sehingga persepsi dia tentang sesuatu sesuai dengan panca inderanya itu. Yang dia rasa, yang dia lihat, dan yang dia pegang. Nah, di dalam hal ini manusia perlu ada bimbingan wahyu. Karena di samping akal manusia memiliki keterbatasan, apalagi fitrah indera manusia yang hanya bisa merasa, melihat, dan meraba, sehingga persepsinya tentang sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat,
dia rasa yang dia raba, diperlukanlah di situ bimbingan, bimbingan wahyu. Nah, fungsi Al-Quran itu adalah membimbing akal manusia, membimbing panca indera manusia, membimbing perasaan manusia agar sesuai dengan kudrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kita melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu bagaimana membersihkan hati supaya hati kita itu menjadi tempat yang layak untuk menerima kebenaran, untuk menerima wahyu, untuk menerima sesuatu yang memang sesuai dengan kebenaran yang hakiki. Di samping kita diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah hati, diberi oleh Allah perasaan, tidak cukup juga hati, perasaan, dan akal kalau tidak ada yang membimbing, yang mempertemukan manusia, panca indera manusia itu dengan hakikat ketuhanan. Nah, pada waktu itulah Allah menurunkan Al-Quran yang dikatakan hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sekaligus alat pembeda antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh. Itu adalah Al-Quran yang memberikan bimbingan kepada kita. Dan itu sekaligus adalah fungsi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini di samping memiliki panca indera, memiliki akal, dan juga memiliki Al-Quran. Nah, beruntunglah kaum muslimin yang ketiga-tiga hidayah Allah ini dia terima, ya, dia dapatkan dalam hidupnya. Ada manusia yang hidup hanya dengan panca indera saja, dengan naluri saja. Kalau dia mau makan, ya, dia makan, tidak jelas apakah itu punya dia yang dia makan atau bukan. Kalau dia haus, dia minum, nggak jelas juga itu apa itu milik dia atau bukan. Kalau dia ingin memiliki keturunan, ya, dia berhubungan seksual dengan lawan jenisnya, dan itu hanya perbuatan yang dilakukan hanya sekedar insting dan naluri. Ada yang lebih maju lagi adalah perbuatan itu dilakukannya dengan akalnya, dengan pikirannya. Dia gunakanlah akalnya dan pikirannya. Tapi untuk mencapai hal-hal yang gaib, hal-hal yang supranatural, akal tidak mungkin menjangkau hal-hal yang gaib, hal-hal yang supranatural. Oleh sebab itu diperlukan bimbingan berikutnya, yaitu Al-Quran. Jadi lengkaplah bagi kita kaum muslimin umumnya memiliki panca indera, memiliki akal, dan memiliki Al-Quran. Yang dikatakan hudan linas, yang jadi petunjuk bagi manusia. Nah, dalam hal ini, kata-kata fitrah tadi, itu ketiga-tiganya kita dapatkan. Fitrah panca indera, fitrah akal, dan fitrah Al-Quran. Dan inilah kata Allah agama yang hanif, agama yang lurus. Walakin aksar nas la ya'lam. Sekalipun banyak manusia yang tidak mengetahui. Nah, kenapa kita harus berdakwah? Jadi anugerah Allah itu kalau tidak dihimbau, kalau tidak diperbaharui, kalau tidak diingatkan secara terus-menerus, bisa jadi di tengah perjalanan kena pengaruh hawa nafsu, kena pengaruh lingkungan, kena pengaruh macam-macam, dia akan tersesat di jalan hidupnya atau di jalan dakwah. Sehingga harus terus-menerus diingatkan. Nah, disinilah fungsinya diturunkan Rasul oleh Allah dan ulama-ulama pelanjut risalah Nabi
yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, pelanjut risalah. Pak Nasir mengatakan risalah merintis, dakwah melanjutkan. Jadi risalah itu tugasnya Rasul yang merintis, kemudian dakwah melanjutkan, itu tugas adalah para dai. Jadi tugas-tugas kita adalah sebagai pelanjut risalah. Kita adalah pewaris para nabi, pewaris risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kewajiban dakwah itu harus kita jalankan secara terus-menerus. Nah, dalam berdakwah ada perintah Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia, suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut. Sebab kalau dengan cara kasar, sebagaimana firman Allah yang lain, in kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau kalian kasar dan keras hati, dan faddu min haulik, Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Jadi mohon maaf atas kekurang nyamanannya kepada partisipan yang hadir. Insya Allah kita akan menghubungkan kembali.
Jemaah sekalian, afwan, mohon maaf karena kami masih terus mencoba kontak dan menghubungi Ustadz Amir agar bisa terkoneksi kembali. Kelihatannya masih belum berhasil. Kita mohon kesabaran untuk menunggu karena beliau juga sedang berusaha untuk join kembali. Katanya ada masalah juga teknis selain soal sinyal. Mohon maaf atas terhambatnya proses. Kita tunggu sebentar. Terima kasih. Dia sudah bergabung gitu. Tinggal koneksi audionya. Yasir bisa nanti disiap-siap untuk lanjut. Iya, Ustaz. Ya, silahkan Bu ya. Ya, terputus tadi ya, banyak gangguannya nih. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita oleh Allah diberi fitrah. Pertama tadi saya katakan fitrah panca indera, ya, telinga, hidung, dan mata, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada fitrah akal untuk berpikir. Jadi tidak cukup hanya dengan fitrah saja. Yang hidup dengan fitrah panca indera saja itu biasanya hewan, ya, yang hanya dengan panca indera saja. Pada manusia dilebihkan oleh Allah ditambah dengan akal, sehingga manusia bisa melihat, berpikir, ada sesuatu hal yang bisa dilakukan, tapi akal mengatakan pantaskah itu dilakukan? Ya, jadi bukan hanya bisa, tapi juga pantaskah itu dilakukan. Kemudian akal manusia juga memiliki keterbatasan ya, untuk hal-hal yang supranatural, hal-hal yang gaib, ya itu tidak bisa hanya digunakan akal. Walaupun akal bisa membantu, ya, tapi diperlukan itu petunjuk hidayah. Nah, hidayah itu yang paling tinggi adalah hidayah Al-Quran. Sebagai kaum muslimin, kita diberi oleh Allah di samping panca akal, diberi lagi oleh Allah petunjuk Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah kita hidup, ya. Dan yang tidak perlu lagi diragukan, kata Allah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab suci Al-Quran yang tidak perlu diragukan padanya, dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga lengkaplah kita hidup sebagai kaum muslimin, memiliki panca indera, memiliki akal, dan memiliki Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram,
mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Sehingga kita hidup dengan petunjuk Al-Quran. Nah, kemudian kenapa kita harus berdakwah? Nah, walaupun manusia sudah diberi oleh Allah petunjuk, panca indera, akal, ya, kebenaran Al-Quran, manusia sering lupa, ya, sering lupa. Karena manusia memang sifatnya pelupa. Sumial insan linisyani, dinamakan manusia karena memang sering lupanya itu. Sehingga perlu diingatkan. Nah, dakwah itu mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Orang yang hidupnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, insya Allah itulah manusia yang selamat, ya, selamat di dunia dan insya Allah berbahagia di akhirat. Ini yang menjadi pedoman kita, karena memang di tengah perjalanan kita ini banyak gangguan, banyak godaan, banyak tipu lihat, ya, banyak hal-hal yang bisa memalingkan kita dari jalan Allah, dari petunjuk Al-Quran. Sehingga dakwah itu harus selalu dilakukan, berulang-ulang harus dilakukan. Dan itu adalah tugas para da'i, ya. Jadi kalau dikatakan Rasul adalah perintis risalah, maka da'i adalah pelanjut risalah, yaitu melanjutkannya dengan dakwah. Dakwah itu yang menjadi panduan kita, yang menjadi tugas kita. Dan siapa lagi orang yang paling baik amalnya? Dalam mereka katakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi orang yang paling baik ucapannya, ya, selain daripada da'i ilallah, selain daripada kita-kita yang berdakwah di jalan Allah. Dan sekaligus wa amila shalihan, dan sekaligus melakukan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata aku adalah termasuk orang-orang yang muslimin, orang-orang yang beriman. Nah, dakwah itu sepanjang masih ada manusia hidup di atas permukaan bumi ini, sepanjang itu juga adalah dakwah menjadi kewajiban. Ya, selama masih ada manusia yang akan didakwahi, selama itu juga lah wajibnya kita berdakwah. Jadi dakwah itu adalah sebuah kewajiban terus-menerus selama masih ada manusia. Kita wajib berdakwah. Nah, oleh sebab itu tugas Dewan Dakwah, ya, sebagai sebuah lembaga yang mewakili pelaksanaan dari ayat Allah itu secara institusional, Dewan Dakwah punya tugas itu. Sehingga Dewan Dakwah perlu mendirikan lembaga pendidikan yang khusus mengkader orang-orang yang siap untuk menjadi dakwah, yang dikirim ke berbagai pelosok wilayah di seluruh Indonesia, bahkan mungkin juga di luar Indonesia, untuk menyampaikan dakwah itu kepada umat. Selama dakwah itu masih berjalan, selama cahaya itu masih hidup, ya, insya Allah manusia atau dunia ini akan selamat. Kecuali kalau dakwah sudah berhenti, cahaya sudah redup, bahkan mungkin mati, pada saat itulah mungkin akhir daripada kehidupan kita di dunia ini. Nah, kita barangkali yang perlu kita pikirkan selanjutnya adalah bagaimana kita menyiapkan kader-kader dakwah, ya, menyiapkan calon-calon dai secara terus-menerus, secara generasi ke generasi, sehingga dakwah itu berkelanjutan, dakwah itu tidak terputus, ya. Orangnya atau kitanya boleh saja dipanggil oleh Allah meninggalkan dunia ini, namun risalah dakwah harus berjalan secara terus-menerus. Nah, ini yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga di Dewan Dakwah dilembagakan
kaderisasi itu melalui sebuah perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, dan akademi-akademi dakwah yang ada di berbagai daerah. Nah, barangkali itu hal-hal yang sangat mendasar yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Dewan Dakwah tetap tegak berdiri, generasi pelanjut risalah tetap sambung menyambung, ya, dari berbagai daerah, sehingga kita mempunyai perwakilan sekarang ini mungkin ada di 34 provinsi kalau saya nggak salah. Kemudian lebih dari 300 kabupaten kota itu ada perwakilan Dewan Dakwah. Itu sebuah jaringan yang sangat luas, ya, jaringan yang sangat besar. Bagaimana kita menghidupkan jaringan itu sehingga dakwah itu secara merata, ya, terus tumbuh berkembang, sehingga kegelapan itu insya Allah jangan sampai datang di negeri kita ini. Kita mengharapkan negeri kita selalu mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri kita ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik, ya, yang lemak gemah ripah Allah jinawi, dan Allah memberikan berkahnya kepada negeri ini. Di lain ayat Allah mengatakan, kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ya, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw, jika penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan la fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan keberkahan dari langit dalam bentuk curahan hujan yang memberikan kesuburan, bukan hujan yang mendatangkan musibah, dari bumi tanah-tanah yang subur, ya, yang menumbuhkan beragam tanaman yang akan menjadi kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada satu dua yang perlu ditanyakan, saya kira persilakan kepada followers, pada pengikut acara ini untuk mengajukan pertanyaan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kita aturkan kepada Buya yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini mengenai mengapa kita wajib untuk berdakwah. Jadi dari poin-poin yang telah beliau sampaikan tadi, setidaknya ada beberapa kesimpulan. Di antaranya pertama, memang kita adalah dituntun langsung oleh wahyu atau diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena secara infrastruktur kita adalah makhluk yang fitrah, diberikan kelengkapan baik anggota tubuh, akal, dan dituntun oleh wahyu sehingga diwajibkan untuk berdakwah. Dan yang ketiga, karena kehidupan dinamis sehingga anugerah Allah berikan tadi bisa saja menyimpang dari ketentuan Allah. Dan yang keempat, kita adalah manusia atau nasia, makhluk yang pelupa, sehingga perlu adanya yang continue secara terus-menerus untuk mengingatkan kita. Lebih kurang itu poin-poin yang telah disampaikan oleh Buya pada sore hari ini. Kepada para asatiz, pada para pemirsa yang ingin mengaturkan pertanyaan pada kesempatan kali ini, waktu kita tersisa sekitar 10 menit lagi. Dipersilahkan untuk sharing pada sesi yang kedua ini. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin penjelasan lebih lanjut, silakan. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan barangkali sampai di sini. Ya, ada yang bertanya Bu ya, dari Ustadz silakan. Ahmad Hussein. Ya, silakan Ustadz, mungkin langsung saja barangkali Ustadz. Ya. Baik, syukran Ustadz atas Ya. hanya ini bertanya saja karena juga mewakili mungkin beberapa pertanyaan yang sering kita terima juga. Ya. Kalau bagi kita sendiri di Dewan Dakwah sendiri, dalam pandangan kita gitu ya, kira-kira kalau tantangan dakwah terbesar sekarang apa Ustadz ya kalau untuk Dewan Dakwah gitu ya? Sedikit lebih spesifik dibandingkan dengan lembaga lain. Tantangan kita adalah kebodohan dan keterbelakangan, kemiskinan. Jadi memang banyak masyarakat kita yang
masih yang tinggal di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang pendidikan mereka juga sangat terbatas, sehingga mereka-mereka yang memiliki pendidikan kurang ini yang menjadi garapan oleh pihak-pihak Kristen atau gerakan kristenisasi. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua ada aliran-aliran sesat atau yang kita istilahkan dengan harakat al-haddamah, ya, aliran-aliran sesat yang aliran yang menyimpang, ya, percaya kepada kayu, pada batu, ya, kepada makhluk-makhluk lain, ya, yang ini yang di daerah-daerah yang banyak ini, ya, masuk masalah-masalah pedukunan, masalah-masalah syirik, ya, kemusyrikan. Kemudian di samping itu secara ekonomi ya mereka memang berkekurangan, ya. Jadi kemiskinan inilah yang menjadi sasaran. Sebagaimana dikatakan dalam suatu hadis kalau nggak salah saya, kadal fakru ayakuna kufra. Hampirlah fakir kemiskinan itu membuat orang menjadi kufur. Jadi antara kemiskinan dan kekufuran itu sangat berdekatan sekali. Ya, kemiskinan, kebodohan itu banyak membuat orang menjadi kufur atau setidak-tidaknya menjadi syirik. Inilah tantangan dakwah kita yang senantiasa kita hadapi sampai hari ini barangkali. Seperti itu. Di samping memang ada pemahaman-pemahaman dari luar, ya, seperti sekularisme, ya, orientalisme, ya, pemahaman dari luar, liberalisme, menganggap semua agama itu sama, ya, semua agama menuju surga. Nah, itu adalah merupakan pemahaman-pemahaman dari luar yang merasuk ke dalam masyarakat Islam kepada umat Islam, termasuk di kita di Indonesia ini. Itu antara lain tantangan yang kita hadapi baik dari dalam negeri maupun juga dari luar, ya, pemahaman-pemahaman liberal yang muncul dari luar. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Buya atas jawabannya. Ya, waktu kita tersisa 6 menit lagi. Apakah dari para asatiz ada yang ingin sharing pada sore hari ini? Atau mungkin barangkali menambahkan terhadap materi atau pembicaraan kita pada sore hari ini? Assalamualaikum, Ustadz Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Zat. Dengan kondisi sekarang, Ustadz, ya, yang ya, Ustadz juga banyak, itu bisa kita ketemukan di medsos, di lain lah begitu. Iya, Ustadz Google. Ya, di sisi lain juga kemaksiatan itu nambah banyak, Ustadz. Iya, betul. Apakah ini bisa kita sebut sebuah kegagalan dakwah atau memang seperti apa, Ustadz Afan, Ustadz? Iya, kalau kita katakan kegagalan dakwah ya bisa iya, ya, bisa juga tidak. Tapi kemungkinan tantangan itu semakin hari semakin bertambah. Dan tantangan itu juga semakin hari semakin modern, ya. Kalau dulu tantangannya mungkin kena kemiskinan, kebodohan gitu, ya. Kalau sekarang tantangannya justru sekularisme, ya, sekuler. Ya, Pak Nasir ada menulis sebuah buku dalam bahasa Arab dulu, judulnya adalah Ad-Din Waladiniyah, ya, beragama atau tidak beragama. Nah, tidak beragama itu ya berarti ya komunis kan gitu, anti agama. Jadi kemungkinan dua itu, kita menjadi orang beragama atau menjadi orang yang tidak beragama. Tidak beragama itu ya termasuk di antaranya sekularisme, ya, tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib, hanya percaya pada hal-hal yang nyata, hal-hal yang konkret, hal-hal yang terlihat. Itulah tantangan dakwah kita dewasa ini. Sehingga ya memang diperlukan persiapan menghadapi tantangan itu, pengetahuan tentang tantangan modern yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini, supaya masyarakat kita tidak tersesat, ya.
tidak tidak tergoda dengan tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat ini. Karena memang ya masyarakat kita kan bergeser menjadi masyarakat materialis ya, masyarakat material ya. Artinya apa yang dilihat, apa yang itu yang dipercayai. Apa yang tidak terlihat itu mereka tidak begitu percaya. Ini kondisi masyarakat kita hari ini. Baik, ada lagi? Syukran Ustaz. Baik. Ya, terima kasih banyak kepada Buya. Mungkin dari saya selaku moderator juga ada satu pertanyaan barangkali Buya. Iya. Ini tantangan dakwah di tengah generasi muda barangkali ya Buya. Iya. Sekarang ini kalau kita perhatikan bagaimana penyimpang-penyimpang itu dinormalisasi Buya. Bagaimana suatu hal yang menyimpang dalam syariat itu menjadi suatu yang sudah terlihat biasa di kalangan anak-anak muda sekarang. Seumpama ya, sebagaimana data BKKBN beberapa tahun, itu ada 50.000 anak-anak hamil di luar nikah. Nah, maka faktor ini penyebab awalnya kan adalah pacaran gitu kan. Dan ini dinormalisasi. Seakan-akan kalau tidak pacaran, maka berarti tidak normal gitu kan, agak lain, aneh. Jadi bagaimana mungkin barangkali pencerahan bagi kami selaku kader-kader dai Dewan Dakwah untuk merespon tantangan di zaman globalisasi ini, Bu ya. Iya. Ya, ya itulah salah satu di antaranya masalah sekularisme itu, ya, menganggap itu kalau sudah ada di tengah-tengah pergaulan masyarakat itu sudah dianggap biasa, ya. Jadi nilai-nilai agama tidak lagi menjadi standar, ya, tidak lagi menjadi ukuran, ya, dalam hidupnya sehari-hari. Yang menjadi ukuran itu adalah bagaimana orang lain, bagaimana masyarakat. Kalau masyarakat sudah melakukannya, ya tidak ada masalah kan gitu. Jadi kebiasaan, tradisi masyarakat itu menjadi ukuran, tidak lagi agama yang menjadi ukuran. Itu artinya ya masyarakat kita semakin jauh dari nilai agama. Jadi memang ya artinya dakwah tidak boleh berhenti ya. Tetap kita harus semakin besar tantangan, semakin giat kita mestinya harus berdakwah. Jadi kita harus memperbanyak kader-kader STID ini, kalau bisa di setiap provinsi ada sekolah tinggi ilmu dakwah kan gitu. Kemudian kita kan punya jaringan 310 apa 318 itu kabupaten kota. Nah, itu bisa yang ada di Dewan Dakwahnya. Itu bisa dijadikan dijadikan jaringan kita ya. Sehingga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ke depan memang kita harus memperbanyak jaringan, kemudian sekaligus memperkuat ya, banyak kemudian diperkuat jaringan itu dengan kader-kader dai. Jadi perlu disebarkan lebih banyak lagi dai-dai Dewan Dakwah di setiap jaringan itu, sehingga tidak ada satupun barangkali jaringan yang tidak atau yang terputus atau yang tidak terisi oleh dai-dai Dewan Dakwah. Ini tugas STID ke depan lah sebagai lembaga pendidikan. Ya. Itu barangkali. Baik, syukron jazakallah Buya, jazakallah hasnul jaza atas ilmu-ilmu dan wawasan yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah pemateri sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan serta membuka cakrawala kita untuk semakin termotivasi dan memupuk semangat kita agar semakin serius untuk menghadapi tantangan dakwah yang semakin hari semakin berat. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 17.31, maka kita cukupkan acara pada sore hari ini. Mewakili audien atau partisipan yang hadir, kami aturkan terima kasih banyak Buya atas waktu dan ilmunya Buya. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Dan juga kami aturkan terima kasih kepada pemirsa yang senantiasa mengikuti. Jadi insya Allah Ramadan masih tersisa 16 hari lagi dan kuliah Ramadan akan tetap kita laksanakan 2 kali sehari, yaitu mulai dari setelah asar dan juga nanti setelah tarawih. Oleh karena itu mari kita share sebanyak-banyaknya link yang dikirim oleh
panitia ke teman sahabat tetangga kita agar ilmu ini tidak sampai di sini saja, juga bermanfaat bagi kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Baik, maka dengan berakhirnya acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membacakan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Muhammad Yasir, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir semester 8. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran, Ustaz. Baik, baik, insyaallah khair. Baik, sehat semua. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.